Namaku Alia. Aku tinggal sendirian di kamar kos karena orang tuaku pindah kota. Setiap malam, sekitar jam 12, aku selalu merasa seperti ada yang berdiri di belakangku. Padahal aku sendirian. Suatu malam, saat aku merekam suara untuk tugas kuliah, rekaman itu menangkap suara lain. Suara perempuan. Bukan suaraku. Dia berbisik pelan. Alia, jangan menoleh. Tanganku gemetar, karena saat itu, aku sedang menghadap cermin. Dan di cermin, aku tidak sendirian. Sejak malam itu, aku menutup cermin dengan kain hitam. Tapi setiap jam 12:05, kain itu jatuh sendiri. Suatu malam, aku menguatkan diri dan menyalakan lampu. Cermin itu retak, padahal tidak pernah jatuh. Di balik retakan, aku melihat wajahku sendiri, tersenyum. Padahal aku sedang menangis. Lalu suara itu kembali berbisik, "Kalau kau menoleh, aku akan keluar." Saat itu aku sadar, yang terjebak di cermin bukan dia, tapi aku. Malam itu, aku berdiri di depan cermin tanpa lampu. Kamar gelap, hanya bayanganku yang terlihat. Aku menarik napas, lalu menoleh. Cermin itu kosong, tidak ada pantulan, tidak ada aku. Tiba-tiba pintu kamar diketuk dari luar. Pelan, 3 kali. Dari balik pintu, terdengar suaraku sendiri berkata, "Alia, buka pintunya." Aku sudah di luar. Saat itu aku sadar, yang terjebak di kamar ini bukan aku. Aku yang di dalam cermin. Pagi itu aku terbangun di kamar kos. Cermin masih di dinding. Tidak pecah. Tidak tertutup kain. Semua terlihat normal. Tapi di ponselku ada satu video baru. Durasi 3 menit. Direkam tengah malam. Di video itu, aku duduk menghadap kamera. Mataku kosong. Aku berkata pelan, "Kalau kamu menonton ini, berarti aku sudah di luar." Video berhenti sendiri. Layarku menghitam, dan saat aku mengangkat wajah, cermin di depanku tersenyum lebih dulu dariku. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku di sini. Tidak ada waktu, tidak ada siang atau malam. Setiap kali seseorang menonton ceritaku, cermin itu retak sedikit lagi. Aku bisa melihat kalian melalui layar. Beberapa dari kalian tersenyum, beberapa menutup mata. Tapi satu dari kalian berdiri tepat di belakangku sekarang. Kalau kamu merasa napas hangat di lehermu, itu bukan imajinasimu. Aku akhirnya keluar, dan aku tidak sendiri. Setelah video terakhir itu, aku mencoba hidup normal. Aku pindah kamar, aku menutup semua cermin. Tapi setiap malam, notifikasi ponselku menyala. Komentar baru atas videoku. Satu komentar selalu muncul paling atas. "Aku di sini." Nama akunnya Alia. Foto profilnya wajahku. Aku mencoba menghapusnya. Komentar itu kembali. Lalu suara itu berbisik dari balik layar. "Sekarang giliranmu menonton." Lampu kamar mati, dan layar ponselku menyala sendiri. Kali ini aku tidak bercerita tentang diriku. Aku bercerita tentangmu. Kamu menonton sendirian. Lampu redup. Ponsel dekat wajahmu. Aku bisa melihat pantulan layar di matamu. Aku tahu kamu belum berkedip sejak tadi. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu mendengar langkah kecil di belakangmu, jangan menoleh. Karena saat kamu menoleh, cerita ini akan pindah tempat. Dan besok pagi, akun dengan namamu akan menulis komentar pertama. Aku membaca semua komentar kalian, satu persatu. Masih nonton? Aku di sini. Kamu bohong. Setiap komentar membuat layar bergetar. Dan cermin itu akhirnya pecah. Sekarang aku tidak perlu keluar. Kalian yang masuk. Karena setiap kali video ini diputar, satu bayangan baru muncul di belakangku. Aku tidak tahu wajahmu, tapi aku tahu suaramu. Jika malam ini ponselmu menyala sendiri, dan video ini terbuka tanpa kamu sentuh, jangan ditutup, karena ceritanya belum selesai denganmu. Sejak malam itu, tidak ada yang aneh terjadi. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Justru itu yang membuatku takut. Di setiap video baru, ada satu detail kecil. Pantulan di layar. Siluet tipis di sudut ruangan. Bukan wajah, bukan bayangan. Yeyak. Aku mulai melihatnya di tempat lain. Di jendela, di layar TV yang mati. Di ponselmu, saat kamu tidak merekam apapun. Jejak itu selalu bergerak sedikit lebih dekat. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang berubah di ruanganmu, bukan karena kamu takut. Itu karena ceritanya sudah mulai berjalan sendiri. Aku memutar ulang semua video. Pelan, frame demi frame. Jejak itu tidak pernah muncul tiba-tiba. Ia selalu ada sejak awal, di pantulan layar, di mata orang yang menonton, di detik sebelum video dimulai. Aku sadar satu hal yang paling aneh.
Jack itu tidak bergerak ke arahku. Ia bergerak menjauh, seolah-olah ia tidak ingin masuk ke dalam cerita. Ia ingin keluar, dan satu-satunya tempat untuk keluar bukan cermin, bukan layar, bukan kameraku, tapi ruang tempat kamu duduk sekarang. Aku berhenti merekam selama seminggu. Tidak ada video baru, tidak ada suara, tapi angka penonton tetap bertambah. 1, 2, lalu berhenti. Di video terakhirku, aku melihat sesuatu yang terlewat. Sebuah kursi kosong di sudut ruangan. Tidak pernah disentuh kamera. Tidak pernah dijelaskan. Setiap kali videonya diputar, kursi itu terlihat sedikit berbeda. Kadang menghadap layar, kadang menjauh. Aku akhirnya mengerti. Cerita ini tidak membutuhkan wajah. Ia membutuhkan tempat. Dan jika kamu merasa ada ruang kosong di dekatmu sekarang, itu bukan karena kamu sendirian. Itu karena cerita ini sedang duduk